Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cara mudah. Pada kesempatan kali ini saya mau tunjukkan bagaimana praktek langsung menyusun berkas kenaikan pangkat. Biasanya kita mendapatkan teori-teorinya, bikinnya begini. Nah, ini prakteknya langsung ya. Nah, setelah bahan-bahan itu kita buat, kita akan membuat berkas 1, berkas 2, dan berkas 3. Tapi biasanya berkas 2 itu tidak ada karena itu khusus untuk orang-orang yang naik pangkat tapi belum diusulkan penilaian angka kreditnya itu dari tahun 2013 ke bawah. 2013, 2012, 2011 dan ke bawah. Kan umumnya kalau sudah 2014 ke atas itu sudah nggak dipakai berkas 2, hanya berkas 1 dan berkas 3. Nah, untuk contohnya sendiri ini saya contohkan untuk kenaikan pangkat. Ini kan sudah tahun 2020. Kita 4 tahun sudah cukup ya, 4 tahun sudah cukup. Jadi mulai tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020. Nah, apa saja yang kita perlukan? Kalau di berkas 1 itu pasti sudah umum ya. Berkas 1 ini umum. Isinya kita susun aja berdasarkan yang pertama nanti di sini sesuai checklistnya nih ya. Checklist yang pertama ini checklist. Kemudian yang kedua adalah surat pengantar. Surat pengantar Bapak Ibu ya. Ini surat pengantar, saya tunjukkan seperti ini surat pengantar. Ini checklist yang paling depan. Kemudian yang kedua adalah surat pengantar. Surat pengantar. Kemudian di belakangnya lagi SK Pak ya. SK Pak terakhir disusun di belakangnya lagi. Setelah itu SK CPNS dan PNS-nya. Kemudian di bawah SK CPNS dan PNS fotokopi ijazah dan transkrip ya. Di bawahnya lagi itu, di bawahnya sini lagi, lembar belakangnya lagi adalah kartu pegawai, baik kartu pegawai yang lama maupun yang elektronik itu di fotokopi ya. Kemudian konversi NIP baru ya, NIP baru itu di copy. Yang ini contohnya, ini fotokopi apa namanya, kartu pegawai ini yang elektronik ya. Kemudian setelah itu konversi dan SK pangkat terakhir. SK pangkat terakhir di belakangnya lagi ada fotokopi SK mutasi kalau ada ya, kalau nggak ada juga tidak apa-apa ya, nanti kita tandain aja di sini tidak ada. Kemudian sasaran kinerja pegawai atau SKP itu umumnya kita buat yang 2 tahun terakhir, yang diminta 2 tahun terakhir. Kalau ini dia naik dari 17, 18, 19, 20 berarti disiapkan untuk 2019 sama 20, tapi 20 kan belum ya. Ini prosesnya akan diusulkan nanti di bulan November, tapi biasanya SKP tahun 2020 kan belum ya, nanti biasanya nyusul setelah Januari kita diminta. Nah, jadi yang kita serahkan 2018 2019 nya. Nah, ini untuk berkas 1-nya. Nah, adapun berkas 3 itu kita buat per tahun. Berarti ada berkas 1 tahun 2017. Nah, ini ya isinya. Pertama isinya yang di berkas itu adalah daftar usulan penetapan angka kredit. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Biasanya terdiri dari 2 lembar ya. 2 lembar. Kalau rangkapnya yang berkas 1 tadi ini itu kita bikin rangkap 3. Rangkapnya rangkap 3, sedangkan yang berkas per tahunnya ini cukup 1. Ini daftar usul paknya. Ini daftar usul pak, isinya harus sama dengan SKP. SKP tahun 2017. Susah. Ya. Nah, jadi isi dari SK ini yang baru, bagian barunya. Kalau yang lamanya itu sama dengan SK pak terakhir. Yang barunya ini sama dengan SKP tahun 2017. Nah, setelah dupaknya baru surat keterangan melaksanakan tugas. Nah, seperti ini. Yang tahun 2017-2018 formatnya seperti ini.
di blog saya di Cara Mudah 2020 blogspot.com itu sudah ada saya uploadnya. Kemudian juga surat pernyataan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB-nya, apa saja yang dibuat PKB-nya. Nah, ini nanti kita lampirkan sebagai bukti fisiknya ya. Nanti saya contohkan cara melampirkannya. Kemudian di belakang ini ada untuk pernyataan unsur penunjang. Nah, penunjangnya apa? Di sini isinya. Setelah itu baru SK pembagian tugas. SK pembagian tugasnya. Ya, ini harus lengkap. Kalau SK pembagian tugas tidak ada, ya tidak bisa. Nah, SK pembagian tugas sendiri ini boleh dua pola, ada yang per semester ataupun yang 1 tahun, tidak ada masalah. Nah, kemudian setelah itu baru PKG-nya. PKG itu yang diminta cuma 2 lembar ya. Kadang itu difotokopi sampai semuanya tebel banget ya. Padahal yang diminta cuma rekapnya aja, yang format 1C sama format 1D. Nah, sekarang bagaimana melampirkan lampirannya? Ini tahun 2017, saya ambilkan dulu. Ya, ini lampirannya. Ini lampirannya. Nah, susunannya bagaimana? Yang pertama adalah paling depan. Ya, ini ya, yang untuk susunan ini yang cover putih adalah pengembangan diri. Pengembangan diri formatnya sudah ada. Kemudian di bagian terakhir itu kita ada sertifikat. Kalau ada undangannya atau surat pernyataan, dan di depannya ini adalah laporannya. Nah, pertama ini laporan pengembangan diri. Kalau ada umpamanya bikin karya publikasi ilmiah dalam bentuk misalkan buku pedoman guru, nanti disusun di belakangnya ya, seperti ini. Kemudian misalkan ada PTK, susun lagi di belakangnya ya. Setelah itu karya inovatifnya. Karya inovatif publikasi itu kan ada 2 macam, ada karya ilmiah, ada karya inovatif, ada juga teknologi tepat guna, gitu kan. Nah, belakangnya. Dan yang paling terakhir adalah unsur penunjang. Unsur penunjangnya. Unsur penunjang ini biasanya fotokopi kartu PGRI, SK mengawas, nah seperti itu ya. Baik yang mengawas sekolah atau nasional. Nah, seperti ini. Nah, disusun seperti ini, lalu kita gabungkan dengan yang ini. Setelah gabungkan yang dengan berkas 17 ini, kita klip di sini. Klip ya, kita gabungkan klipnya. Kalau klipnya kekecilan ya ganti yang gede. Nah, ini digabungkan. Wah, ini kecil, saya cari yang besar ya. Saya cari yang besar dulu, yang kira-kira muat. Yang kira-kira muat ya, 2017 sebentar saya cari. Ini klipnya kekecilan. Saya cari klip yang agak besar. Nah, ini ya, ganti klip yang gede ya. Nah, kita klip seperti ini. Nah, ini ya, yang 2017. Nah, klip seperti ini. Nah, ini sudah jadi nih berkas 2017-nya. Ini tadi berkas yang berkas 1 mulai tahun 2017 sampai 2020 kan sama semua. Kita bikin yang 3 rangkap, ini ya, 3 rangkap. Ini 3 rangkap untuk berkas 1-nya. Nah, kemudian berkas tahun 2017-nya kita bikin 1 rangkap aja ya. Ini tulisannya terbalik-balik karena saya kameranya ada sini ya. Nah, ingat susunannya seperti tadi, berkas yang ini ya, berkas ini tadi digabungkan seperti ini. Ini tidak dijilid ya, tidak dijilid. Yang dijilid hanya ini. Pengembangan diri warna putih. Kemudian buku guru PTK warna hijau, kemudian karya inovatif warna merah, dan yang warna biru ini laporan untuk unsur penunjang. Ini 2017. Nah, baru kita susun lagi 2018-nya. Nah, ini sudah siap ya. Yang tadi daftar usul pak, surat kegiatan KBM-nya, PKB-nya, surat pernyataan PKB, unsur penunjang, kemudian fotokopi SK ya, fotokopi SK-nya. Kemudian yang terakhir bagian belakang adalah PKG. Nah, baru kita susun lampirannya, bukti fisiknya. Kita sudah kita bikin ya. Nah, ini. Nah, tadi urutannya yang pertama adalah ini. Sertifikatnya harus ada laporannya. Double sertifikat doang ya. Laporan kegiatannya, kemudian undangannya atau surat pernyataannya. Setelah itu baru fotokopi sertifikat. Pinter-pinter sampean ya.
Setelah ini baru yang hijau, putih, hijau, ya, baru merah, baru biru. Ya, biru ini untuk unsur penunjang, nggak usah tebel-tebel unsur penunjang. Yang penting itu yang ini, yang warna-warna putih, hijau sama merah ini yang wajib-wajib ya. Nah, kemudian kita taruh seperti tadi di belakangnya, di belakang yang ini ya, taruh begini. Nah, baru kita jepit. Kita jepit. Ingat yang ini jangan dijilid ya, yang ini yang dijilid. Kadang sering salah kaprah, akhirnya aduh, simpan nilai di provinsi uang nggak dinilai. Pokoknya kembalikan, kasih 000 ini. Formatnya salah ya. Nah, seperti ini. Nah, baru kita ambil lagi yang ini sudah selesai nih, jadi gini aja, nanti disusun dimasukkan ke map plastik yang warna kuning, sesuai nanti ada golongannya ya. Nah, kemudian yang tahun 2019 sama ya, ada dupaknya, surat KBM, pernyataan KBM, surat PKKB, surat unsur penunjang, SK, kemudian PKG-nya, dan dilampiri bukti fisik. Nah, bukti fisiknya ini sudah ada. Nah, berarti kalau dia cuma seperti ini, oh ini lengkap juga ya, berarti tiap tahun dia ikut pelatihan nih. Ini buktinya dia ikut pelatihan, ada laporannya, ada surat undangannya, ada sertifikatnya. Kemudian dia bikin karya inovatif. Karya inovatifnya ini dia dalam bentuk bikin soal-soal cerdas cermat. Nah ya, kemudian setelah itu putih, putih, hijau dulu ya, hijau. Ini buku guru nilainya 1,5. 1,5 boleh dibuat tiap tahun, kecuali yang sudah 3D ke atas nggak boleh, satu aja yang dibuat. Tapi di bawah itu boleh tiap tahun bikin, lumayan kan 1,5, lumayan. Ya, nah, ini ya, putih, hijau, merah, baru biru. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita gabung nih. Nah, kita gabung. Nah, kita gabung. Baru kita klip yang ini, loncat. Nah, kita gabung seperti ini. Dah aman dah nih. Nanti tinggal di checklist, tanda tangani di dalamnya ya. Kemudian yang terakhir tahun 2020. Tahun 2020 sama ya isinya, dupak, surat KBM-nya, surat PKB-nya, unsur penunjang, SK pembagian tugas, PKG ya, meskipun ini belum dibuat, tapi kebiayaan bikin aja dulu, nanti biar disetujui oleh kepala sekolah ya. Nah, baru bukti fisiknya tahun 2020. Nah, kebetulan 2020 ini tidak ada yang merah, berarti dia tidak bikin karya inovatif, hanya ada ikut pelatihan, bikin buku guru sama unsur penunjangnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini sudah jadi, tinggal diklip. Lalu nanti lalu ini agak grogi di kamera ya. Nah, diklip seperti ini. Jadi lalu disusun berdasarkan urutan tahun ini 2020, berarti dia di bawah 2019 ya, baru 2018-nya di depannya lagi seperti ini, baru 2017. Nah, susun seperti ini ya, susunannya nih, disusun. Nah, baru yang berkas yang ini ditaruh di atasnya juga. Nah, seperti ini dimasukkan ke dalam map plastik contohnya. Yang seperti ini. Nah, tapi kalau bisa ini kan agak tebel, agak besar. Ada yang gede itu, nah. Yang gede yang ada tentengannya tapi tetap transparan, warnanya kuning. Nah, ada juga kalau sudah keempat, itu warnanya merah atau yang biru, tergantung kesepakatan dari kanwilnya masing-masing atau dinasnya. Ini tadi kebetulan yang ini adalah untuk yang Kemenak ya, yang Kemenak. Yang dinas bagaimana? Saya kebetulan ada contohnya satu, nanti saya jelaskan. Sebenarnya penjelasannya sama aja karena ujungnya juga di BKD ya, BKD. Jadi sama saja, nggak usah saya jelaskan ya. Sama aja, yang ini juga sama nih, yang ini. Ini sudah saya buat tadi ya. Ini untuk yang ini tipis ya karena ini ketiga C. Ini yang untuk ke 3D. Nah, segini tebelnya. Karena ini mulai dari tahun 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 27 tahun enggak naik 4. Kan kasihan ya, saya
padahal berkas beliau ini lengkap, cuma nggak bisa nyusun. Ya kita bantu nyusun, paling kita ngambil upahan aja deh. Ya, demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Bahkan saya ini sedang mempersiapkan, ada kawan yang mulai dari 2007, kasihan, padahal dia sering ikut pelatihan tapi nggak naik pangkatnya, nggak diusulin. Ya mudah-mudahan bermanfaat video ini. Kalau ada yang kurang jelas, mau diskusi, tanya-tanya, silahkan aja tulis di komentar. Tapi jangan lupa lah dukung ya, di like, kemudian subscribe ya, kemudian di share. Ya mudah-mudahan kita semua dapat amal jariah dari tutorial yang kita berikan, meskipun sepertinya sederhana ya. Terima kasih. Salam cara mudah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan naik pangkat semua. Amin.